Oke, kalau sudah kita langsung simak dan Bu Santi persilakan Kak Fadila untuk mengikuti dan mengisi sesi ini. Silakan Kak Dila. Oke, saya mulai ya, Bu. Iya Kak, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya udah kelihatan belum, Bu? Belum Kak. Oh, belum. Sebentar ya, Bu. Tadi kayaknya udah deh. Iya, yang tadi udah terus tertutup lagi. Oke. Udah, Bu. Oke, sudah. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai kakak cuma mau bilang semalam Kak Lula udah ini ya kelas inspirasinya sama Kak Lula dan kakak udah lihat punya Kak Lula. Menurut kakak itu keren banget dan presentasi kakak mungkin nggak sebagus Kak Lula. Terus nanti kalau misalkan ada gelagapan-gelagapan dikit dimaklumin aja ya. Baik, Kak Dila, tidak masalah. Oke, kita mulai. A Clue to Survive Extra Mile Personality. Jadi tema yang kakak bawa ini sama temanya Kak Lula. Cuman yang semalam itu versinya Kak Lula, yang hari ini versinya Kak Dila. Sebelum itu Bu, saya berterima kasih dulu kepada pihak SMP di Green Camp yang telah mengundang saya, khususnya Bu Lili, Bu Meta, dan Bu Santi. Jadi sebentar. Oke. Dan para peserta yang hadir hari ini. Ibu, ini hadir anak kelas 7 juga ya? Iya, benar Kak. Oke. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, rata-rata udah kenal kakak. Bahkan mungkin udah ada yang bosan ya lihat muka kakak. Tapi untuk anak kelas 7, mungkin beberapa ada yang kenal, tapi beberapa belum ada yang kenal. Jadi kakak perkenalkan diri lagi. Nama kakak Fadila Putri Madani. Kakak alumni SMP Isam The Green Camp tahun ajaran 2019-2020. Dan sekarang kakak adalah seorang siswi kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang. Oke, jadi sebenarnya kakak bingung mau letak foto pakai foto apa. Jadi karena semalam kakak lihat slide-nya Kak Lula pakai foto OSIS, jadi karena kakak OSIS juga, jadi kakak letak aja foto OSIS kakak. Nah, sedikit cerita tentang OSIS ini, sebenarnya kakak nggak ada niatan sama sekali mau ikut OSIS, karena sebelumnya kakak udah mendaftarkan diri di KIR dan di ROHIS. Nah, terus ada salah seorang yang bilang ke kakak, bilang kayak gini, kenapa nggak ikut OSIS? Nanti OSIS itu bisa dapat sertifikat dan bisa untuk bantu daftar kuliah loh, katanya gitu kan. Akhirnya kakak ikut OSIS. Nah, tapi niatannya bukan karena sertifikat itu belakangan. Nah, niatnya karena menurut kakak akan dapat pelajaran-pelajaran yang menurut kakak enggak akan kakak dapatkan kalau kakak nggak ikut OSIS. Kayak misalkan bersosialisasi, bertukar pendapat, menghargai pendapat orang lain, public speaking, dan bukan hanya public speaking, juga menjadi pendengar yang baik. Kita kan rata-rata orang itu mau masuk OSIS biar public speaking lancar. Nah, tapi di sisi lain, nggak banyak tuh orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Mungkin dia bisa public speaking yang baik, tapi belum tentu dia bisa jadi pendengar yang baik. Jadi itu salah satu, itu alasan-alasan kakak ikut OSIS.
Dan di situ kakak ikut OSIS karena kakak ikut OSIS di bagian ini pengurus inti. Jadi yang kalau kalian lihat di sini yang pakai alma mater itu cuman pengurus intinya aja. Kata abang OSISnya kalau misalkan boleh tuh anak kelas 10 ikut jadi pengurus inti. Nah, sebenarnya rata-rata pengurus inti ini dari kelas 11. Tapi karena dia mau anak kelas 10-nya ikut pengurus inti juga, jadi kakak mengajukan diri untuk jadi sekretaris 2. Karena menurut kakak udah belajar Word di SMP yang mungkin akan berguna untuk di SMA ini. Oh ya, kenapa di situ tulisannya OSIM kan, bukan OSIS. Jadi karena ini madrasah aliyah, jadi kan madrasah. Jadi OSIM itu adalah organisasi siswa intramadrasah. Jadi OSIM di MAN itu OSIM bukan OSIS. Oh ya, nanti kalau ada yang mau nanya open mic aja ya. Oke. Why should MAN? Kenapa kakak milih MAN? Kenapa nggak SMK? Kenapa nggak SMA? Sebenarnya kakak itu nggak ada niatan sama sekali mau masuk di MAN. Bahkan kakak malah nggak mau masuk di MAN. Kakak dari kelas 7, dari kelas 8, kelas 7 belum ada gambaran mau masuk SMA sih. Dari kelas 8 itu udah excited banget mau masuk ke pondok pesantren. Kakak tuh udah kayak ngebayang gimana ya nanti di pondok pesantren, jauh dari orang tua, bla bla bla. Tapi qadarullah, bapak kakak itu nggak kasih kakak masuk pondok pesantren karena satu alasan yang nggak bisa dikasih tahu. Sebenarnya bukan nggak bisa dikasih tahu karena privasi atau gimana sih, tapi lebih ke kakak aja sampai sekarang nggak tahu alasan pasti kakak nggak boleh mondok itu apa sih. Dari penelitian kakak ya, dari yang kakak lihat-lihat ini, kayaknya kakak itu nggak boleh masuk pondok pesantren karena menurut bapak kakak itu belum bisa dilepas jauh-jauh sendirian gitu loh. Jadi kakak akhirnya tes di MAN IC. Nah, sebenarnya masuk MAN IC ini juga nggak niatan banget. Tesnya juga tes sekedar tes, dan qadarullah lagi nggak lulus nih di MAN IC. Nggak lulus di MAN IC. Pondok pesantren nggak boleh, dan ternyata di MAN IC juga nggak lulus. Di satu sisi kakak sedih nggak bisa masuk MAN IC, tapi di sisi lain kakak senang banget sih nggak masuk MAN IC karena MAN IC ini sekolah yang berbasis sains gitu. Jadi kakak kan nggak suka sama sekali nih sama sains. Jadi menurut kakak ada hikmah juga kakak nggak lulus di sana. Kalau misalkan kakak lulus, bayangin coba kakak harus sekolah di mana kakak nggak suka sama pelajaran itu. Jadi ya kira-kira begitu. Nah, habis itu akhirnya dibilang ya udah Dila masuk di MAN aja. Serius nggak pernah berekspektasi sampai masuk MAN karena kakak nggak pernah mau masuk di situ gitu loh. Jadi akhirnya disuruh masuk MAN. Terus ada salah satu teman kakak yang bilang kayak gini, MAN pas banget waktu kakak mau tes waktu itu Kak Najwa dan Kak Salsa udah tes, dan waktu itu giliran kakak yang tes. Jadi dibilang kayak gini sama teman kakak, salah satu teman kakak, MAN bukannya itu sekolah anak-anak buangan ya? Langsung makin nggak mau dong pas dibilang kayak gitu kan. Kayak terus kakak coba lagi deh bilang-bilang ke bapak sama mak kakak, yakin di MAN, kenapa enggak di SMA aja gitu. Waktu itu kakak maunya di Semanda atau enggak Semansa. Kata ada yang bilang gini, Semanda itu bagus, Semansa itu bagus, bla 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 gitu kan. Habis itu tahu nggak bapak kakak bilang apa? Nanti kalau masuk di SMA, masuk di SMK, ilmu agamanya mau dikemanain, kata gitu. Hafalannya mau dikemanain, kata gitu. Dan ternyata benar juga sih. Soalnya kakak itu pengaruh lingkungan bagi kakak itu ngaruh banget buat kakak. Kayak misalkan nih, kakak ada di sekumpulan orang-orang yang
bisa dibilang positif. Nah, kakak tuh bisa ikut positif yang benar-benar positif. Tapi kalau kakak ada di lingkungan yang negatif, kakak tuh bisa juga keikut ke arah sana. Jadi ibarat hujan, kalau misalkan kakak di tengah hujan, kakak bukannya lari pulang ke rumah, malah kakak ke bawah arus gitu. Nah, jadi benar juga kayak misalkan kakak lebih baik di sekolah mana aja. Jadi tetap dengan hati yang terpaksa akhirnya kakak masuk MAN. Nah, setelah kakak masuk MAN, ada satu hal yang bikin kakak nggak percaya sama asumsi-asumsi orang yang bilang sekolah MAN itu begini ya, dalam tanda kutip asumsi-asumsi yang negatif ya tentang sekolah kakak sekarang ini, karena waktu itu yang buat kakak sadar waktu pas seleksi OSIS ada salah satu ketua OSIS dari SMP 5 yang sekolah di MAN, dan dia waktu itu ikut seleksi OSIS juga. Jadi kakak masih mikir gitu, loh kok dia mau ya sekolah di sini? Itu kakak mikirnya kayak gitu. Terus pas dia bilang kayak gini, nggak apa-apa sih, saya cuma mau mendalami ilmu agama aja. Nah dari situ kakak bisa tuh nangkis asumsi-asumsi buruk orang lain yang bilang bahwa MAN itu begini. Itu tuh salah. Apa buktinya? Ya buktinya saya sekolah di sini gitu loh. Nah jadi jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain, terutama yang dalam tanda kutip negatif, karena jangan mau jadi kaki tangannya orang lain. Kita punya tujuan, selama tujuan itu baik, lanjutin. Nah, jadi kenapa kakak nggak milih SMK, nggak milih SMA? SMA itu lebih prioritasnya ke akademis kan, dan menurut kakak tuh nggak unggul di bidang itu, dan kakak nggak suka di bidang itu. Jadi kakak lebih milih sama yang kakak suka, dan apa yang kakak suka mendalami hal itu. Jadi kakak lebih suka ilmu agama, makanya kakak sekolah di MAN. Dan kenapa juga kakak nggak masuk SMK? Karena menurut kakak di SMK itu jurusannya di SMK di Tanjung Pinang ya, nggak ada yang kakak suka. Jadi akhirnya karena terpaksa masuk MAN, niatnya berubah tuh dari nggak enak hati masuk MAN, jadi niatnya ingin lebih belajar ilmu agama dan memperbaiki diri. Nah, terus ada ekstrakurikuler apa aja sih? Di situ ada Olimpiade, terus ada DB, ada PMR, ada olahraga, ada rohis, ada apa nih? Pasus, band, kir, pramuka, sama kesenian. Nah, pramuka itu setahu kakak di seluruh sekolah itu wajib. Olimpiade kakak nggak minat sih masuk Olimpiade, DB juga, band lebih nggak mungkin, karena nggak relate sama ajaran di sekolah kita kan. Nah, jadinya kakak milih rohis dan kir. Oh iya, buat yang nanya bahwa kenapa nggak ada OSIS, Kak? OSIS itu bukan ekstrakurikuler ya. OSIS itu ada di atasnya ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu di bawah naungannya OSIS. Oke. What is the current self-development agenda? Jadi, apa agenda pengembangan diri kakak? Nah, jadi karena menurut kakak udah dapat basic agama yang bagus dari The Green Camp, kakak mengembangkan itu dengan mengikuti ekstrakurikuler rohani Islami. Nah, itu salah satunya. Terus kakak juga ikut KIR. Kakak ikut KIR karena menurut kakak punya bakat di bidang itu, jadi kakak mau mendalami dan mengembangkan itu di SMA ini dengan mengikuti ekstrakurikuler KIR. Nah, sebentar. Kakak mau lihat ini bentar. Nah, kata Bu Lili, udah pada tahu juga ya, kakak ada buat ini loh, ada buat cerpen. Nah, itu menurut kakak itu salah satu bakat kakak yang akhirnya kakak memilih untuk masuk KIR untuk mengembangkan itu. Jadi sedikit menyinggung tentang cerpen ini, kalau kalian ingin mendalami hal itu, kalian harus memulai dengan
banyak baca buku. Karena ketika kalian banyak baca buku, kalian akan banyak menemukan kosakata baru yang mungkin nggak kalian dapetin kalau kalian nggak baca buku gitu loh. Jadi ketika kalian mau buat satu karya, bacalah puluhan karya, pokoknya bacalah sebanyak mungkin karya agar kalian dapat kosakata baru dan ilmu-ilmu baru. Dan oh iya, kakak juga ikut OSIM ya tadi, sebagai salah satu bentuk pengembangan diri. Oke, ada juga preparation for exam. Jadi khususnya untuk yang anak kelas 9 yang mau ujian akhir, apa sih tipsnya untuk ujian akhir itu? Kan sebentar lagi lulus nih. Jadi dari kakak itu doa, usaha, tawakal. Ini sih bukan dari kakak lagi ya, tapi udah jadi kayak dasar untuk kita melakukan banyak hal. Pasti kita doa, usaha, tawakal. Doa sama usaha ini udah satu paket. Ketika ada doa, pasti ada usaha. Ketika ada usaha, pasti ada doa. Karena kakak pernah dengar kayak gini. Doa tanpa usaha itu sama dengan bohong, dan usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Nah, kalau kita ganti konsepnya ke ujian akhir sekolah ini, ketika kalian doa, tapi kalian nggak usaha, tapi kalian berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dapat nilai bagus, bla 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 bla. Tapi kalian rebahan, kalian scroll apalah, kalian nonton TV lah, ya sama aja dengan bohong. Ya bohong, orang-orang sukses di luar sana bakal menurut kakak bakal ketawa sih lihat kalian. Dan usaha tanpa doa itu sama dengan sombong. Jadi ketika kita punya usaha, misalnya kita mau nilainya bagus dan mau nilai akhirnya memuaskan, tapi kita nggak doa. Dan ketika nilai kita beneran bagus, nilai kita benar-benar memuaskan, tanpa kita doa kita akan sombong. Karena kita merasa puas gitu, kayak wah ini hasil dari kerja aku nih. Enggak, serius itu enggak sama sekali. Enggak ada yang bisa berhasil tanpa Allah. Kalian di sini aja enggak akan ada tanpa Allah kan. Oke, setelah itu, setelah doa udah, usaha udah, tawakal. Kalian udah doa semaksimal mungkin, udah usaha semaksimal mungkin, belajar tawakal. Karena kita kan nggak tahu tuh skenario Allah untuk kita tuh apa. Kita juga nggak tahu apa yang baik untuk kita. Allah yang lebih tahu. Jadi kalau kita doa, kita usaha, selebihnya kita tawakal kepada Allah, apapun hasilnya. Oke, lanjut ya. Preparation for high school. Oke, fokus dengan tujuan yang ingin digapai. Ini lebih kakak udah singgung sedikit tadi. Jadi kakak ini, ibu kakak ingin tiga anaknya cari pekerjaan yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Katanya gini, Dila kamu harus jadi guru, Puang kamu harus jadi abdi negara, Emma kamu harus jadi dokter. Nah, kakak ini kan berarti tujuan kakak ini menjadi guru, jadi guru. Dan khususnya guru dalam bidang agama. Nah, ketika kakak nggak fokus dengan tujuan yang ingin kakak gapai, kakak akan mudah terasuk sama asumsi-asumsi orang lain tadi, kayak yang bilang mana itu sekolah buangan. Dan ketika kakak mendengarkan kata mereka bahwa ini aja Semanda bagus, Semansa bagus, Semansa favorit, iya Semanda bagus, Semansa favorit, tapi tujuan kakak itu bukan itu. Jadi selalu fokus sama tujuan yang ingin kalian gapai. Karena kakak ingin jadi guru dalam bidang agama, jadi kakak memilih MAN, bukan memilih Semansa atau Semanda atau SMK. Nah, ada juga salah satu YouTuber dakwah Indonesia pernah bilang kayak gini, kenapa hidup itu harus punya tujuan? Karena ketika kita sudah punya tujuan, kita punya gambaran nih, habis ini kita mau melakukan apa, habis ini kita mau buat apa. Jadi hidup kita tuh kayak nggak monoton gitu loh, kayak habis ini aku ngapain ya, habis ini aku ngapain ya. Jadi kayak nggak muluk-muluk cuma rebahan-rebahan aja gitu. Nah, seperti salah satu YouTuber ini, dia bilang kayak gini, aku ingin jadi seorang ulama.
Berarti yang harus aku lakukan adalah belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, belajar ilmu hadis, mendalaminya, lalu sekolah ke Timur Tengah, dan balik ke Indonesia jadi seorang ulama. Nah, ketika tujuan dia adalah seorang ulama, dan dia sedang berusaha untuk mencapai itu, tapi ternyata tiba-tiba ada nih, pas pertengahan jalan dia mau mencapai cita-cita, ada tawaran mau bahasa Spanyol. Jangan diterima. Karena apa? Karena tujuan dia bukan itu. Jadi ketika kita punya tujuan yang jelas, asal itu baik, asal itu bermanfaat, asal itu niatnya karena Allah, insya Allah akan dimudahkan. Nah, kecuali dia mau jadi ulama terus mendakwahkan ke Spanyol. Nah, bahasa Spanyol ini mungkin akan berguna bagi dia. Oke, yang kedua, pertahankan nilai diajarkan bilang bahwa kami bersembilan alumni SMP The Green Camp mau bilang bahwa nggak ada guru sebaik di SMP The Green Camp. Serius, itu tuh udah fakta. Udah, iya benar-benar nggak ada guru yang sebaik-baik guru di The Green Camp tuh nggak ada. Belum jumpa, kami belum nemu. Kalaupun ada itu pun 1-2. Dan 1-2 itu pasti ketutup sama yang nggak sebaik itu gitu loh. Jadi kami tuh udah kayak bilang, oh iya ya, nggak ada guru sebaik-baik di Green Camp. Kayak, jadi saran kakak, ketika kalian udah tahu nih, oh ternyata guru-guru lain tuh nggak sebaik di The Green Camp. Kalian punya kesempatan, kalian manfaatkan itu untuk bertanya sebanyak-banyaknya, belajar dari ibu itu sebanyak-banyaknya, dari ramah tamahnya, dari semualah, karena itu seriusan nggak ada guru, menurut kakak sampai sekarang ini nggak ada guru yang terbaik selain di The Green Camp. Oke, kan pertahanin nilai-nilai yang diajarkan di The Green Camp. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena kita masuk SMA, kita butuh adaptasi. Kita butuh adaptasi. Ketika kita udah mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan di The Green Camp, mau diletak di SMA manapun, karena kita udah mempertahankan nilai-nilai yang kita ajarkan di The Green Camp, adab, terus pergaulan. Cewek sama cowok itu kan pasti ada batasnya kan. Nah, karena kita udah diajarin itu di The Green Camp, ketika kita masuk sekolah umum atau sekolah yang bercampur sama laki-laki, kita udah tahu nih batasan-batasannya. Nah, terus duha, zikir pagi, please jangan di skip. Walaupun kalian udah nggak sekolah di The Green Camp lagi. Karena pada dasarnya, itu tuh untuk kebaikan kalian sendiri gitu loh. Sama belajar pilih-pilih teman. Kak, kok pilih-pilih teman sih? Kan teman nggak boleh dipilih-pilih. Oke, jadi kayak gini. Milih teman itu sama kayak, menurut kakak ya, sama kayak belajar sama kayak main sosial media. Jadi, ketika kalian main sosial media nih, kita nih nggak tahu mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita scroll, masuk nih ke dalam otak kita yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Iya, kalau kita bisa filter mana yang baik, mana yang buruk. Masalahnya, kita nih masih labil gitu nggak sih? Kita tuh masih remaja-remaja labil gitu, yang apa informasi yang kita dapat masuk. Belum tentu kita bisa filter itu. Dan jadi, bukannya kita malah, gimana ya, bukannya kita malah bisa filter, malah kita tuh keikut yang nggak baiknya. Karena kita, menurut kakak, anak umuran kita ini belum bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk tuh belum terlalu bisa, menurut kakak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kok jadi lupa sih? Oh ya gini, tadi ya back to the topic, pilih-pilih teman. Jadi belajarlah pilih-pilih teman. Kalau nggak semua orang punya kemampuan bisa berteman sama semua orang. Jadi misalnya si dia ini positif, ketika dia bertemu dengan teman yang negatif mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa mengajak si negatif ini jadi positif, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang malah berteman malah keikut yang negatifnya, bukan membagikan yang positifnya. Makanya pilih-pilih teman sih. Terus kita diajarin banyak
kakak juga mau bilang bahwa kalian yang sekolah di The Green Camp ini bukan kebetulan, bukan ketidaksengajaan. Kakak dulu mikirnya gini, aku masuk The Green Camp karena tante aku dapat brosur The Green Camp terus dikasih ke aku. Itu kan kebetulan kan. Nah, tapi percayalah bahwa kalian masuk sekolah ini tuh bukan kebetulan, bukan ketidaksengajaan. Itu tuh takdir Allah gitu loh. Ketika banyak remaja-remaja di luar sana yang mungkin ilmu agamanya masih minim atau ya yang semacamnya lah. Kita loh yang dipilih untuk masuk di Green Camp, yang mungkin Allah akan takdirkan kita. Mungkin Allah ingin kita lebih mengenal Allah lagi, belajar agama lebih dalam lagi, yang enggak semua orang bisa, yang enggak semua anak-anak seumuran kita bisa. Jadi ketika kalian udah tamat dari SMP The Green Camp nih, ketika kalian bergaul sama orang-orang lain, akan kelihatan tuh vibe-nya beda banget. Vibe-nya anak The Green Camp sama anak SMP lain tuh beda banget. Jadi pertahankan nilai-nilai yang kalian, nilai-nilai positif yang diajarkan di The Green Camp. Ya iyalah semua positif ya. Kalian bisa pertahankan itu di sekolah kalian dan bisa kalian kembangkan. Bahkan kalian bisa berbagi manfaat gitu ke orang-orang lain. Ibaratnya jangan jadi kayak sumur. Sumur itu kan di dalamnya ada air. Nah, di dalam air itu kan bermanfaat kan. Bisa untuk cuci baju, bisa untuk minum, bisa untuk mandi, dan lain sebagainya. Tapi sumur itu diam aja. Dia nggak bakal kasih manfaat itu kalau orang nggak datang ke dia. Jadi jangan jadi kayak sumur yang baru kasih manfaat kalau orang datang. Kasih manfaat sebanyak-banyaknya. Jadikan itu tuh sebagai sebagai salah satu kelebihan kalian dari sekolah The Green Camp gitu. Ya kira-kira begitu. Oke. Ini yang terakhir, niat karena Allah. Kenapa kakak bilang niat karena Allah? Setelah kalian fokus dengan tujuan kalian yang ingin digapai. Oh iya, untuk fokus dengan tujuan yang ingin digapai ini, jangan selalu dengerin asumsi orang lain. Kita punya 2 tangan yang nggak bisa nutup mulut semua orang lain, tapi kita punya 2 tangan yang bisa nutup telinga kita. Jadi ketika orang lain ngejudge kita lah apalah, jadi kita karena kita fokus, jadi kita bisa menggapai tujuan-tujuan kita. Setelah kita udah bisa mempertahankan bahkan mengembangkan nilai-nilai yang diajarkan di The Green Camp, setelah itu kita niat karena Allah. Niat karena Allah, percayalah, apapun cita-citanya, dimanapun SMA kalian nanti, apapun cita-cita kalian nanti, apapun pekerjaan kalian nanti, kalau itu karena Allah itu akan beda banget rasanya. Kayak ibaratnya ingin jadi seorang dokter. Nah, kalau misalkan kalian akan dapat pahala dari seorang dokter itu karena kalian bantu menyembuhkan orang lain atas izin Allah. Terus ketika kalian jadi guru dan niatnya karena Allah, bayangin berapa banyak pahala yang dialirkan untuk kalian. Kalian kasih tahu ke murid-murid kalian ilmu-ilmu Allah. Kan semua ilmu di dunia ini punyanya Allah. Ilmu sains kah, matematika kah, ilmu agama kah, itu semuanya punya Allah. Ketika kalian ajarkan ke murid-murid kalian, dan murid-murid kalian amalkan, terus murid-murid kalian sebarkan ke orang lain, itu akan jadi pahala yang banyak banget. Mungkin bahkan kita nggak akan bisa ngitung. Jadi ketika itu niat karena Allah, apapun yang kalian lakukan itu bisa jadi pahala, bisa jadi ibadah. Ya, mungkin segitu aja sih. Kayaknya udah kepanjangan ya, Bu. Enggak Kak, malah Masya Allah seru sekali loh Bu Santi, jadi terharu nih dengar dari penjelasan Kak Fadila. Oke. Menurut kakak sampai sini dulu. Tadi malam tuh banyak banget idenya, pas di depan komputer jadi nervous. Nah, sekian dari kakak. Terima kasih mau mendengarkan sharing ini. Semoga bermanfaat. Kalau kata Ustadz Bowo, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dan setan. Sekian sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya silakan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khair kepada Kak Fadila yang sudah berbagi cerita
nih dari awal masuk The Green Camp hingga sekarang sudah duduk di MAN kelas 10. Masya Allah sekali. Teman-teman yang lain juga sudah terhanyut nih dengan kisahnya Kak Fadila, perjuangannya, kemudian semuanya berlandaskan ketakwaan kepada Allah, apapun dilandaskan kepada Allah dan sesuai dengan akidah yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, baik. Untuk para pendengar yang setia, anak-anak ibu dari kelas 7, 8, dan 9, oke, silakan bertanya dan Bu Santi buka sesi pertanyaan untuk kakak-kakak yang ingin bertanya kepada Kak Fadila. Silakan, Kak. Kalau tidak ingin disampaikan, boleh melalui kolom chat juga diperbolehkan. Selain dari siswi, Bu Santi juga buka pertanyaan nih untuk ibu guru yang sudah ikut bergabung. Diperbolehkan juga. Oh iya, baik Bu Santi. Ya. Dipersilahkan dulu untuk kakak-kakak, diutamakan. Seru banget ya Bu Santi diskusinya. Iya, benar banget. Masya Allah. Terus bahasa yang Kak Fadila gunakan juga mungkin mudah dipahami oleh teman-teman, dan sehingga kalau ada pertanyaan atau tips atau saran dengan kondisi yang teman-teman alami sekarang, boleh. Insya Allah Kak Fadila bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kemampuan Kak Dila. Iya, betul. Oke, Bu Meta dulu lah membuka pertanyaan. Ya, boleh Bu Meta, silakan. Kak Fadila, kira-kira kalau di MAN ada target hafalan Al-Qur'annya nggak, Kak? Ada Bu, tapi selama pandemi ini program tahfiz itu nggak berlanjut Bu. Soalnya kan susah nih sekolah online. Terus kalau misalkan setahu saya ya, kalau mau ditambah tahfiz tuh jadi lebih repot gitu Bu. Jadi kayaknya dihentikan dulu selama online. Oh begitu ya. Kalau Nanti kalau normalnya offline mulai lagi. Nanti mulai lagi. Ada target tertentu nggak Kak? Misalkan selama di MAN harus nambah 1 juz mungkin? Saya kurang tahu Bu. Saya belum dapat informasi tentang itu. Oh baik. Oke, cukup ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ada dari Bu Lili kita nih teman-teman. Oke, untuk Kak Fadila ya, Bu Santi bacakan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Mau nanya nih Kak Dila, sekarang target baca Kak Dila seperti apa? Banyak banget extra mile vocabs yang Bu Lili dengar hari ini. Jadi penasaran. Baca buku maksudnya Kak. Oh, kalau Dila sih nggak pernah nargetin berapa buku yang misalnya dibaca gitu. Misalnya sebulan baca buku ini, sebulan baca buku ini gitu kan. Karena nggak setiap saat beli buku juga. Tapi ketika ada buku yang datang dari siapa aja gitu, kayak misalnya udah masuk tuh buku ke kamar saya tuh nggak sanggup gitu biarin buku itu nggak dibaca gitu loh Bu. Terus Masya Allah. Terus ini juga kalau misalkan ini nih bukunya kan kalau online ini nggak terus baca buku kan Bu, jadi harus diimbangi juga sama sekolah online saya. Kira-kira begitu. Oh begitu. Oke, baik Kak Dila. Lalu ada pertanyaan dari Bu Santi ya. Dan yang lain Bu Santi buka sesi pertanyaan. Sebelum teman-teman Bu Santi dulu bertanya. Di MAN ada pelajaran bahasa Arab ya Kak? Ada. Ada. Menurut Kakak, kalau kita di SMP sudah belajar bahasa Arab, apa nih pengaruhnya saat kita di MAN menerima pelajaran bahasa Arab juga? Itu sangat berpengaruh sih. Soalnya di MAN kan juga belajar bahasa Arab nih. Nah, kasihan untuk anak-anak yang SMP-nya umum, yang nggak tahu, yang nggak punya basic bahasa Arab sama sekali. Nah, karena kita udah diajarkan nih, kita udah punya basic, jadi ketika diajarkan bahasa Arab di
SMA kita bisa nyambung gitu loh Bu. Iya, jadi di sekolah kita nih SMP sudah membuka program belajar bahasa Arab Kak dari kelas 7, 8 dan 9. Jadi mungkin itu sangat membantu sekali ya Kak ketika nanti kita tamat punya niat untuk ambil sekolah di MAN gitu ya Kak ya. Ada juga nih Bu satu cerita yang menurut saya beruntung kali sih sekolah di The Green Camp. Jadi kita nih kan untuk yang nanya-nanya apa sih keuntungannya presentasi di depan orang tua, bla bla bla, kayak repot nggak sih gitu. Nah itu tuh ternyata berguna banget untuk SMA. Nah jadi karena kakak udah terbiasa nih presentasi, walaupun cuma di depan orang tua, setidaknya kakak udah ada basic presentasi itu loh. Jadi ketika kakak di SMA, kakak tuh nggak malu-maluin lagi. Jadi kakak punya temen yang mungkin pas SMP dia nggak terbiasa nih presentasi. Jadi dia presentasi, dia nggak pakai pembukaan. Iya. Langsung to the topic gitu kan. Nah terus dan yang parahnya lagi, dia nggak pakai closing. Closingnya kayak gini. Udah Bu, udah gitu aja. Kayak kita yang terbiasa presentasi itu kayak pasti tahulah kayak ini tuh presentasi tuh nggak kayak gini gitu loh. Oh, Masya Allah sekali. Alhamdulillah ya Kak ya. Selama di SMP Kakak dapat bekal yang sangat berguna ketika Kakak melanjutkan ke sekolah MAN ataupun yang lainnya. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang sudah menerima program bahasa Arab, Kakak kelas 7, 8, dan 9, insya Allah ini bersyukur banget ya Kak ya. Ya, Bu Santi juga ikut banget nih ngomongnya. Bersyukur banget, beruntung Allah takdirkan Kakak dengan sekolah kita yang bisa menyiapkan SMP yang sudah menyiapkan program bahasa Arab yang sangat berguna untuk Kakak untuk sekolah lanjutan. Jadi harus semangat belajarnya. Walaupun sekarang nggak bisa, sulit, tapi terus harus diusahakan. Boleh bertanya kepada guru-guru yang sekiranya mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Kakak. Semangat ya Kakak kelas 7, 8, dan 9. Oke, baik. Silakan untuk penanya yang lainnya, Bu Santi tunggu semangatnya. Silakan. Kak Kiko. Iya, Kak Kiko juga salah satu siswi yang fokus ya dari tadi mendengarkan penyampaian dari Kak Fadila. Oke. Oh iya, Kak Kiko ini ya bisa menyimak dengan baik dan belum bisa memberikan komentar ya karena memang audionya lagi belum bisa. Oke, ada lagi satu penanya lagi, Bu Santi buka sesi pertanyaan. Kita coba ke Kak Aurora dulu kayaknya Bu Santi. Dari kemarin semangat banget Iya, nyimak. iya, iya Bu Meta, boleh-boleh. Kak Aurora. Assalamualaikum. Suara kakak belum terdengar di sini. Coba tes Kak. Tes. Oke. Jadi ini Bu Santi atau saya nih akan pertanyaan ke Kak Aurora nih. Bu Meta saja. Baik. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Santi. Kak Aurora, menurut kakak sebagai siswa yang masih duduk di kelas 8 gitu ya, apa manfaatnya kakak mengikuti program sharing alumni seperti ini? Mungkin Aurora jadi lebih kayak dapat inspirasi atau Aurora jadi punya planning nanti mau sekolah di mana. Iya. Ada lagi? Itu aja ya? Iya. Iya, jadi terbayang gitu ya nanti mau kemana, terus persiapannya apa saja. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman lain yang saat ini sedang mendengarkan. Nah, Kak Dini hadir juga nih. Kak Dini. Oh ya,
Kak Fadila, Kak Dini ini kan baru dilantik nih jadi ketua OSIS yang baru. Mungkin Iya. Kak Dini bisa sharing-sharing apa gitu ke Kak Fadila. Assalamualaikum Kak Dini. Boleh open mic Kak Dini? Iya. Suaranya belum terdengar Kak. Oke, Kak Dini. Kak Dini sebagai ketua OSIS yang baru, pengen nanya apa nih ke Kak Fadila? Kak Fadila dulu ketua OSIS pertama ya di Sekolah Islam The Green Camp. Coba nanya tips mungkin atau gimana caranya public speaking atau apa yang saat ini Kak Dini perlu persiapkan sebagai ketua OSIS baru. Pertanyaannya tuh gini, kan kalau misalnya kita punya program, itu kan nanti ada kadang kita presentasiin ke teman-teman ya. Nah, itu kalau Dini pribadi, Dini tuh belum terlalu lancar untuk ngomong di depan orang. Kalau menurut kakak sarannya gimana nih? Jadi sebelum itu, kalau kakak misalnya mau ngomong depan orang ramai nih, kakak tuh pasti persiapin dulu dari sebelum itu. Jadi kakak udah kayak pura-pura ngomong nih di depan orang-orang, dan itu membantu kali sih, walaupun belum ada orang-orangnya. Jadi kayak kita tuh udah keluar dari mulut sendiri gitu. Jadi kayak kita punya gambaran sendiri nanti gimana nih mau public speaking ke orang-orang lain. Jadi sebelum itu coba mulai sendiri di depan kaca kayak apa kayak, karena kakak sering banget lakuin itu dan menurut kakak itu berhasil kakak lakukan. Tapi kalau misalkan mau nanya lagi public speaking yang bagus, itu mungkin bisa nanya ke Kak Lula. Itu keren kali kan public speakingnya. Kakaknya sampai sekarang kayak wow gitu. Malah kakak tuh belajar dari Kak Lula tahu. Masya Allah. Jadi bukan sempurna dari kakak, jadi kayak lebih kayak dorongan gitu sih. Kayak Lula aja bisa, kenapa kok nggak gitu? Lula aja bisa gitu. Walaupun Lula bukan ketua OSIS loh, masa ketua OSIS nggak bisa? Gitu sih. Semoga membantu. Ya, bagaimana Kak Dini jawabannya? Nggak kedengaran. Kak Dini? Oh Oke. iya. Jadi, Tidak terdengar Kak? Oke. jadi dari dari penjelasan Kak Adila tadi, Bukan Kak Adila, Kak Fadila. udah dapat sarannya, berarti kan Dini coba melatih ngomong di depan cermin ya. Nanti Dini insya Allah akan coba sih. Semoga berhasil. Amin. Iya, keren sekali ya tipsnya. Iya. Salah satunya yang bisa tambahkan ada memang sebelum kita memulai berbicara yang tegap, seolah-olah kata Kak Fadila tadi ada orang-orang di depan kita. Bisa juga kita berbicara di depan keluarga kita, misalnya adik-adik disuruh duduk atau di depan ayah bunda kita bicara. Nah seperti itu. Jadi saat kita sudah tampil beneran, kita sudah punya bekal nih, gestur tubuh, mimik wajah, dan meyakinkan. Nah seperti itu. Memang perlu banyak berlatih, bicara sendiri, dan itu sangat membantu sekali. Memang bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong langsung di depan orang banyak gitu. Jadi memang perlu banyak latihan. Insya Allah Kak Dini bisa ya.
Oke, baik. Ada penanya lagi? Atau dirasa cukup? Artinya cukup, Bu Oke, Santi. bagaimana audiens? Apakah cukup? Iya, sepertinya cukup ya. Oke, alhamdulillah baik. Teman-teman yang Bu Santi sayangi, alhamdulillah kegiatan siang hari ini bermanfaat dan sangat seru sekali. Bu Santi selaku ibu guru dari The Green Camp, SMP Islam The Green Camp mengucapkan syukron, jazakillah khair kepada Kak Fadila yang sudah bersedia menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di siswi ya. Terima kasih Sudah kembali loh, Bu. berbagi pengalaman. Iya, sama-sama. Sehingga bisa menginspirasi adik-adik apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, semoga Kak Fadila sehat selalu, diberikan perlindungan oleh Allah, barokah segala aktivitas yang dilakukan dari rumah. Amin. Oke, gitu untuk audiens teman-teman dari kelas 7, 8, dan 9. Jazakumullah khairan sudah bergabung selama 2 hari ini. Insya Allah akan ada satu pertemuan lagi dengan temu alumni juga, insya Allah di hari Kamis. Oke, semoga hari ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan untuk kakak-kakak dan menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih juga kepada Bu Meta dan kakak-kakak alumni lainnya yang sudah bergabung di grup ini. Kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.